Presiden Prancis sibuk urusan Palestina. Ini yang terjadi di Paris. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini hari Minggu 1 Juni 2025. Banyak banget berita yang bisa Fakta Israel sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tapi yang pertama ingin Fakta Israel sajikan dalam video ini adalah kerusuhan yang terjadi di Paris, ibu kota Prancis semalam. Penyebab kerusuhan sebetulnya karena mereka bergembira tim atau klub sepak bola asal Paris Saint-Germain menang final Piala Champions dan menjadi juara Eropa setelah mengalahkan Inter Milan 5-0. Laga finalnya berlangsung di Munich, di Jerman. Nah, rusuhnya di Paris. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di video ini, terjadi aksi pembakaran mobil, pembakaran motor, sepeda, dan penjarahan toko. Alhasil, 2 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Ada 2 orang dalam kondisi kritis. Orang yang ditangkap, perusuh yang ditangkap ada 461 orang. 9 polisi terluka, puluhan toko dijarah. Dan ini adalah toko sepatu yang dijarah, diambil semua sepatunya. Kerugian mencapai jutaan euro. Tentu kerugian juga termasuk mobil-mobil yang terbakar dan ada 1 petugas pemadam kebakaran yang terluka. Saudara, perusuh di Paris kemungkinan besar adalah para pendukung klub sepak bola Paris Saint-Germain yang dimiliki oleh pengusaha Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Nasser dekat dengan Emir Qatar. Sejak Nasser dikenal sebagai pemain tenis. Para pendukung Paris Saint-Germain banyak yang mendukung Palestina. Mereka akan turun ke jalan seperti di Munich sebelum laga final berlangsung. Dan di tribun penonton terlihat spanduk fitnah atas Israel dan bendera Palestina. Walau hal ini sebetulnya dilarang Asosiasi Sepak Bola. Nah, Bapak Ibu semua, Fakta Israel membahas hal ini karena Bapak Ibu tentu tahu sikap dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ingin mengakui negara Palestina. Rencananya bulan Juni Macron akan mendeklarasikan pengakuan Prancis tentang keberadaan negara Palestina. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat situasi di Paris, kerusuhan, penjarahan yang terjadi, apa yang dilakukan polisi? Polisi tentu akan berusaha mengatasi keadaan. Polisi akan melakukan segala cara termasuk menembak dengan peluru kosong, peluru hampa, mungkin juga melemparkan granat untuk meredam situasi dan sebagainya. Intinya adalah perusuh pasti ditangani oleh polisi dengan cara yang sesuai hukum, tetapi perlu ketegasan, perlu cara yang lebih kuat daripada si perusuh tadi. Nah, konteksnya dengan apa yang ingin Fakta Israel sampaikan adalah Israel ini sudah beberapa kali diserang oleh kelompok teror karena Palestina yang ada sekarang ini, baik di Gaza maupun di tepi barat atau Yudea dan Samaria, punya kelompok teror. Kelompok teror ini meneror orang Israel, meneror warga negara Israel.
naik mobil, hamil, sedang mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit, ditembak. Ibunya tewas, akhirnya anaknya yang dilahirkan pun juga tewas. Serangan teror 7 Oktober 2023 ini dilakukan oleh kelompok teroris yang ada di Gaza. Jumlahnya ada 7. Dan warga sipil Gaza juga melakukan kekerasan. Bayangin, Prancis mau mengakui negara seperti ini. Logikanya di mana, Bapak Ibu semua? Prancis memaksakan kepada Israel untuk Israel ini setuju memberikan status negara kepada Palestina. Israel sudah baik, kasih tanah. Israel kasih tanah sebagian dari Yudea dan Samaria. Bethlehem, Yeriko, Nablus, Jenin, Tulkarem, itu semua dikasih. Tahun 1993 melalui kesepakatan Oslo. Tahun 2005 Israel kasih lagi tanah Gaza. Apakah setelah kasih tanah ini tidak ada kekerasan? Ada, Bapak Ibu semua. Intifada kedua itu terjadi tahun 2000 setelah Oslo yang tahun 1993. Artinya, Palestina kan tidak berniat berdamai dengan Israel. Jadi, Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang terhormat, sebelum ngurusin negara lain, mending ngurusin warga negara Prancis dulu deh. Supaya nggak melakukan keonaran, penjarahan, kekacauan yang seperti terjadi gara-gara final Piala Champions. Udah menang aja masih rusuh, gimana kalau kalah coba? Secara moral, kita seharusnya mendukung Israel yang menjadi korban, bukan malah mengecam tindakan Israel melindungi warga negaranya. Israel dalam hal ini itu seperti polisi Prancis yang sedang mengatasi kekacauan. Israel menggunakan tentara Israel untuk melindungi wilayah Israel, untuk melindungi warga negara Israel. Jadi, apakah kita harus menutup mata terhadap Israel yang juga adalah korban? Dari awal fakta Israel sudah katakan, jika mau perang ini berhenti, maka bebasin sandera semua sekaligus, jangan dicicil. Bebasin sandera yang masih tersisa saat ini, ada 24 orang yang masih hidup. Serahkan semuanya. Dan yang mereka yang sudah meninggal, total jadinya ada 58 orang yang masih ada di Gaza. Kasih semua. Perang berhenti. Hamas kalau mau selesai, serahkan senjata. Mana ada sih negara yang dibentuk atas dasar kelompok teror? Gak ada, Bapak Ibu semua. Kita ngomongin negara Palestina. Masalahnya yang memerintah di negara Palestina itu siapa? Dari 7 organisasi teror di Gaza, siapa yang akan memerintah? Fatah. Fatah itu juga punya kelompok militer juga, punya sayap militer yang sebetulnya juga bisa dikatakan kelompok teroris juga. Jadi ini negara Palestina bisa dijamin gak bukan negara teroris? Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Damai hanya bisa tanpa teroris. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Karena Tuhan Israel itu hidup. Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan Fakta Israel dengan membeli tumbler atau t-shirt Fakta Israel.